Trending topik kali ini, pemirsa, adalah berkenan dengan ada wacana supaya UN itu diadakan kembali. Nah, dalam trending pencarian ini ada sekitar 9.000 pencarian yang sedang ramai atau menjadi sorotan di hari ini. Karena Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti secara terbuka menyatakan ini akan mengkaji sejumlah kebijakan dalam program Merdeka Belajar. Jadi program ini diinisiasi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Beberapa kebijakan ini meliputi misalnya ujian nasional, kebijakan zonasi, dan kurikulum merdeka. Salah satu yang sedang ramai diperbincangkan yaitu adalah pernyataan dari Abdul Muti terkait ujian nasional atau UN pada 21 Oktober lalu. Jadi Abdul merespon pertanyaan soal UN. Ya, jadi karena ada berbagai pertanyaan dan juga dukungan dari berbagai pihak nih ya, Anggi, termasuk juga dari DPR, diantaranya Komisi 10 yang mengatakan terkait wacana ini apakah perlu dikaji kembali untuk diadakan seperti itu. Nah, Abdul Muti mengaku belum bisa memutuskan apakah UN akan kembali diberlakukan atau tidak, sebab topik ini masih menjadi perdebatan. Saat ini, Kemendikdasmen terus mengkaji wacana pemberlakuan kembali ujian nasional. Diketahui pemirsa, Nadiem Makarim sebelumnya menghapus UN pada 2020 silam yang digantikan pada asesmen nasional ya waktu itu namanya. Abdul Muti memastikan pihaknya terbuka atas aspirasi, masukan hingga kritik dari berbagai kalangan ya, mulai dari internal kementeriannya, para pakar hingga masyarakat. Selain itu, Abdul Muti juga menegaskan pembahasan akan dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Jadi tidak diburu-buru ya, terkait ini perlu dilakukan pembahasan lagi. Karena saat ini ada asesmen nasional atau AN sebagai pengganti UN. Apa itu AN sendiri? Mungkin perlu diperjelas kembali ya. Banyak istilah-istilahnya ya Nela ya. Iya. AN sendiri ini adalah alat evaluasi pembelajaran di sekolah. Jadi Abdul berharap pembahasan yang dilakukan dengan cermat ini menghasilkan keputusan yang tepat. Jadi supaya standar kelulusan siswa ini tidak tumpang tindih, apalagi sampai salah indikator. Nah, pernyataan Abdul ini pemirsa direspons Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifudian. Kita lihat grafis berikut ini pemirsa. Ya, jadi Hetifah ini mempertanyakan fungsi dan tujuan pemberlakuan kembali UN. Ia mewanti-wanti agar UN ini jangan sampai membuat siswa takut sampai stres. Politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan berbagai kelemahan UN seperti banyak soal yang bocor hingga kecurangan dalam mengerjakan UN. Hal senada adalah dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irfandi, yang menyebutkan komisinya mendukung Kemendikdasmen mengkaji program-program yang akan dilaksanakan. Namun, ia mengimbau program yang sudah ada, sudah berjalan dengan baik, ini tetap dilanjutkan. Kita simak pernyataannya, pemirsa. Pada prinsipnya, kami di Komisi 10, pada prinsipnya setuju. Tetapi, tolong juga dipertimbangkan apakah program ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kalau ternyata program ini sudah berjalan dengan baik, kemudian tidak menimbulkan gaduh di masyarakat, kenapa tidak untuk dilanjutkan? Secepatnya kami akan undang beliau selaku Mendikdasmen, termasuk menteri-menteri yang lain, karena kita tahu hari ini Kemendikbud itu dipecah menjadi 3 kementerian, Dikdasmen, kemudian Dikti dan Riset Teknologi, kemudian Kebudayaan. Nah, nanti kita undang beliau-beliau, kita akan dengar rencana kedepannya seperti apa. Kemudian kita akan menanyakan juga terkait dengan program-program yang sudah berjalan selama ini. Oke, tadi kita sudah menyimak ya respons dari DPR. Sekarang kita pengen tahu juga nih Anggi ya, tanggapan dari orang tua siswa seperti apa? Kira-kira mereka setuju atau menolak nih pemberlakuan kembali UN? Kita akan simak ya responnya berikut ini. Kalau dari saya sih kalau memang buat anak yang terbaik sih ya nggak apa-apa juga sih kalau memang diadakan lagi. Soalnya kan kalau dari saya juga dulu waktu pas zaman saya juga ada kan, cuma ya balik lagi sih yang terbaik aja sih buat anak sih. Kalau memang diadakan ya boleh aja. Ya lebih setuju sih, lebih bagus, lebih baik karena lebih giat lagi buat anak belajar, lebih fokus buat belajar di rumah gitu. Kalau sekarang kan karena ada handphone ya, jadi anak-anak lebih fokus ke handphone. Setuju. Soalnya biar anak lebih giat lagi belajarnya, biar nggak main HP mulu. Zaman sekarang zaman teknologi lebih canggih lagi. Biar anaknya tambah pintar-pintar aja, biar tambah belajar lebih semangat lagi. Kalau nggak diadain UN itu, jadi anak tuh belajarnya kayak kurang lebih giat gitu. Jadi kayak kebanyakan kan sekarang main HP terus.
aspirasi dari jangan main handphone mulu, ibu-ibu. Nela. Makanya jangan main handphone mulu, belajar. Kalau ada UN itu kan jadinya memotivasi siswa untuk bisa lebih semangat belajar lagi. Berarti kamu berubah dong, jadi nggak setuju disetuju kan? Enggak juga. Oh, nggak juga. Kalau aku sih sebagai orang tua, ya kita lihat aja mana yang terbaik. Karena kan sedang dikaji nih semuanya. Yang penting ikut aja Tapi aturannya. gini, kalau nggak ada UN itu kita ingat nggak sih zaman-zaman dulu tuh jadi nggak semangat belajar. Jadi kalau UN tuh memang stres ya. Tapi kan jadi kayak oke, saya harus belajar gitu-gitu loh. Kalau sekarang kalau nggak nanti jadi kayak sepele gitu. nggak Iya, mau jadi belajar. maksudnya biar termotivasi lagi buat Betul. terus belajar gitu kan, menghindari dari gadget salah satunya Iya, terus di jadi sekolah sekarang ini. Jadi lebih jelas gitu loh Nela. Misalnya, oh ini juara 1, juara 2 atau lolos atau enggak gitu. Kalau Pengen banget jadi juara 1 ya. Oke, ya udah deh. apa kata netizen, kita simak deh pemirsa. Ini ada polling dulu ya. Ya. Jadi standar kelulusan siswa menurut Anda itu apa? Ini pertanyaannya. Pertama, jawabannya atau pilihannya kembali diterapkan UN, total nilai rapor, atau terapkan UN dan total nilai rapor. Untuk yang memilih pertama itu ada 22%, jawabannya adalah kembali terapkan UN. Oke, untuk total nilai rapor saja ini 19% dan terapkan UN serta total nilai rapor. Ini kombinasinya 59% yang menjawab ada total nilai UN dan juga total nilai rapor. Tuh kan, Jadi bagi jadi jelas mereka, dong. ya ini kan survei ya, Ya. balik lagi nanti kepada kebijakan yang akan diberlakukan seperti apa. Tapi kalau Oke. misalkan memang nantinya diterapkan kembali nih UN, sudah melalui hasil kajian dan juga tanggapan dari berbagai pihak, yang perlu diperhatikan Anggi, jangan sampai nanti jawabannya bisa bocor. Karena di zaman saya dulu masih ada seperti itu. Saya juga ada yang bocor. Kita simak, ini ada pernyataan dari warganet berkenaan dengan setuju atau tidak UN ini dikembalikan. Bukan UN-nya yang penting, tapi untuk memperbaiki tujuan dari pendidikan, visi dan misinya. Pendidikan bukan hanya soal skor, angka, melainkan juga pembentukan moral anak didik. Ini komentar dari warganet. Woi, pendidikan karakter ya. Kita lihat lagi dari Syifa, daripada UN lebih baik tes masuk sekolah untuk jenjang SMP, SMA, dan universitas. Jadi lebih fair, anak-anak tidak harus ujian 2 kali. Setuju? Setuju juga sih. Gimana sih kamu? Kita lihat lagi. Tadi ada ragam tanggapan warganet, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau dari orang tua kan pengennya memotivasi anaknya untuk bisa tetap terus belajar ya. Oke, mudah-mudahan kita jangan jadi bahan percobaan dan mudah-mudahan ini bisa ada jelas nanti sistemnya bagaimana untuk bisa menelurkan bibit-bibit unggul supaya tetap adalah apa ya? Menuju generasi emas 2045. Dan respect juga sama pelajaran gitu. Jadi nggak cuma main handphone gitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.